Halo, selamat siang teman-teman. Ketemu lagi dengan saya Hendra pada sesi 1 menit kupas eh, peringkat SEO. Nah, jadi kita kali ini cek untuk kata kunci S2 digital marketing di Indonesia gitu ya. Nah, jadi saya coba cek karena memang ya ada keinginan untuk S2 gitu ya, digital marketing. Oke, jadi kita cek gitu ya kata kunci ini. Ternyata untuk kata kunci ini ada volumenya juga pencariannya sebanyak 70. Dan ternyata malah ada yang iklan juga gitu ya. Ini kita lihat ada yang iklan juga dari Purwadika. Tapi kita nggak akan bahas dia ngiklan ya. Kita mungkin akan bahas di sesi yang lain ya. Kita akan bahas di sisi SEO-nya. Oke, kita cek kenapa dia di peringkat 1, kenapa dia di peringkat 2. Oke ya. Jadi yang pertama di peringkat 1 ini ada website Esa Unggul, yang keduanya website sindonews.com. Ya, kenapa si Esa Unggul ini bisa di 1, si ada Sindonews di peringkat kedua. Jadi kalau kita lihat nih dari aplikasi Ahrefs-nya sendiri, dari domain ratingnya juga dia lebih kecil ya dibandingkan Sindo ya. Siapa yang nggak tahu lah, Sindo kan website berita ya, pasti udah banyak banget pengunjungnya juga. Otomatis dari sisi Ahrefs-nya dia memang punya poin sendiri, ini peringkatnya tinggi juga ya. Kemudian ini dari jumlah referring domainnya juga ini beda ya, beda jauh karena memang ini website berita gitu kan. Cuman kalau kita lihat dari parameternya si Ahrefs, walaupun si Sindonews lebih tinggi gitu ya, tapi kok kenapa Sindonews ini bisa posisi kedua gitu ya. Nah, hasil analisa saya kalau kita cek gitu ya, ini kalau kita buka juga halamannya ya begini sih ya, dari sisi tampilan juga yang nggak bagus-bagus banget gitu ya. Ya karena otomatis beda lah, ini kan Sindonews dia perusahaan besar gitu ya, maksudnya perusahaan media gitu ya, sementara kan Esa Unggul kan dia kampus gitu ya, sekolahan, beda, nggak apple to apple kalau kita bandingkan. Nah, kemudian juga kita cek dari skema ORG-nya tuh, malah si Esa Unggul ini juga dia nggak pasang skema ORG. Beda dengan punya si Sindonews, dia udah rapi banget skema ORG-nya gitu ya. Nah, tapi yang masih jadi pertanyaan, kok bisa gitu ya, walaupun secara settingan skema ORG juga sudah lebih bagus, lebih unggul, dari sisi tampilan juga sudah lebih bagus, kenapa si Sindonews ini tetap di peringkat kedua? Nah, salah satu analisa saya yang menurut saya ini salah satu penyebabnya gitu ya, karena memang kalau kita perhatikan ini dari search intentnya gitu ya, search intentnya kita tahu bahwa ini orang itu kalau ngetik ini, orang ya cari dia mau sekolah gitu ya, bukan cari berita gitu. Dan Google tahu bahwa dilihat dari search intentnya ini, orang user visitor itu cari website yang berhubungan dengan sekolahnya, bukan lagi cari berita. Untuk itu kenapa si Esa Unggul ini di peringkat 1 gitu kan, karena memang dari jenis websitenya sendiri ini website sekolah ya, sementara Sindonews ini dia website media gitu kan, beda juga gitu kan, ke apple to apple gitu. Jadi udah otomatis Google tahu gitu bahwa kita ini lagi cari sekolah, bukan lagi cari beritanya gitu kan, makanya ditampilkan ini Esa Unggul gitu. Jadi itu hasil analisa saya yang memang ya lebih relevan ya untuk menjawab kenapa dia bisa di ranking 1, kenapa dia bisa di ranking 2. Untuk penjelasannya teman-teman bisa cek juga dokumentasi dari Google-nya sendiri gitu ya, tentang kualitas pencarian. Di sana dijelaskan bagaimana sebuah hasil pencarian bisa ditampilkan di peringkat 1 gitu kan, dan salah satunya ya relevansi, tingkat relevansi query yang diketikkan. Nah, ini otomatis ini udah menjawab nih, ini query-nya ini S2 digital marketing di Indonesia sudah tahu bahwa orang yang mengetikkan ini dia mau cari sekolahan gitu ya, bukan cari berita gitu jawabannya. Jadi itu hasil analisa saya kenapa dia bisa di peringkat 1, yang lainnya bisa di peringkat 2. Oke, cukup sekian mungkin teman-teman.
Kita mudah-mudahan bisa ketemu lagi di sesi yang lain. Kita akan coba bahas website yang lainnya dengan kata kunci yang lainnya, kenapa dia bisa di peringkat 1, kenapa dia bisa di peringkat 2. Bagi teman-teman yang mau di analisa atau misalkan ada kebutuhan untuk jasa SEO, silakan komen di bawah atau hubungi langsung via email ke saya. Oke, terima kasih, sampai ketemu di sesi berikutnya.